campur tanganmu di tengah-tengah alumni FMIPA untuk tetap membekali kami menjadi wadah bagi kami bertumbuh dan berbuah dalam karya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Engkau yang menolong kami semua agar dapat berkonsentrasi dan mendengarkan firman dengan baik. Terpuji termulialah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Nah, yang pertama saya minta operator ya, karena ini high-nya terlalu tinggi, low-nya terlalu rendah. Kalau saya nggak lupa ya, mungkin bisa low-nya dinaikkan sedikit. Selamat sore alumni FMIPA terkasih. Saya sudah bayangkan ketika selamat sore selalu pasti tidak pernah semangat gitu ya. Banyak tempat entah kenapa ya, nggak ada yang tiba-tiba sore gitu ya, entah kenapa. Oke, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya baiknya walaupun alumni MIPA, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Saya alumni FMIPA jurusan kimia yang memang menjadi pendeta, entah dari mana ceritanya. Saya angkatan 2004. Waktu saya di Jangkau itu PKK saya Kak Rostiarma Sinaga, kimia 01. Lalu dilanjutkan ada tongkat estafet juga dalam PKK ini terkadang, dilanjutkan oleh Kak Normala. Oh, hadir Kak Normala beserta sang suami terkasih. Selamat. Kami kategorinya namanya Eklesia ya. Personilnya ada saya, Kardinal TKP Kota Barat. Lalu ada Mangisi, ada Melva yang baru nikah kemarin di Siantar, ada Julia, ada Desi, dan satu lagi ada Isar yang sudah meninggal. Kita mungkin beberapa mendengar kabarnya. Lalu saya juga membawa teman di sini. Silakan berdiri. Namanya Paul Sinaga. Ini teman satu kelas saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Walaupun teman saya dia umurnya 10 sudah tahun lebih saya, apa-apa lah ya. Dan dia berasal dari gereja di KPS. Sekarang sama seperti saya, kalau saya di HKBP. Dia pun sedang dalam proses persiapan untuk menjadi seorang pendeta di gereja JKPS. Lalu banyak sekali ya, banyak pembukaan. Terakhir saya nanti permisi pulang langsung selesai ibadah ini karena saya harus kembali ke Tarutung bersama pendeta yang lain karena Tarutung Medan kurang lebih 7 malam, 7 bulan atau 7 jam sebenarnya ya. Itu saja perkenalan, nanti kita akan bisa berkenalan lebih lanjut. Mari kakak abang, saudara-saudari terkasih, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13. Boleh slide-nya juga ditampilin. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13. Seperti biasa kita akan membacanya secara responsoria. Ayat 6 akan saya mulai, ayat 7 saudara-saudari sekalian, dan demikian selanjutnya kita bergantian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan Yosua bin Nun hamba Allah itu mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka,
dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Abang kakak sekalian, tadi dikatakan tema kita adalah resolusi. Kalau saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat resolusi itu adalah suatu keputusan atau suatu tekad yang bulat hasil dari rapat, gitu ya. Intinya adalah sebuah keputusan. Lalu terus terang saja sasaran yang disampaikan itu ada dua, ya. Yang pertama itu mengingatkan alumni untuk mensyukuri perjalanan pelayanan alumni FIPA. Kalau kita kaitkan resolusi itu adalah keputusan, apakah untuk mensyukuri itu perlu kita putuskan, gitu ya? Itu yang pertama. Lalu sasaran yang kedua adalah mengingatkan agar alumni ini tetap mengandalkan Tuhan. Nah, apakah untuk mengandalkan Tuhan itu perlu menjadi sebuah resolusi? Ya mungkin perlulah, ya. Perlu menjadi suatu keputusan. Tapi kembali lagi kita perlu bertanya, apakah untuk seorang atau beberapa orang alumni, ya, untuk mengandalkan Tuhan itu adalah suatu resolusi yang besar yang perlu diambil. Nah, pertama kita akan melihat, nanti kita akan bicara soal generasi antar generasi, lalu kaitannya dengan resolusi. Ya, pertama kita akan melihat dulu, kalau tadi kita baca sebenarnya hakim-hakim, sebenarnya yang akan kita bahas lebih banyak itu tentang Yosua, generasi sebelum dan generasi sesudahnya. Nah, ini hanya untuk merefresh saja. Kita tentu tahu Yosua itu berarti demikian artinya, lalu punya kualifikasi untuk menggantikan Musa, atau ketika muda Yosua juga punya pengalaman berpelayanan dengan Musa dan lain sebagainya. Tapi kita juga mau lihat dulu, setelah kita mengingat ini, mari sama-sama Bapak Kakak sekalian kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang 29 sampai 33. Jadi alurnya agak alur mundur ya, supaya Bapak Kakak tidak bingung. Kita alur mundur. Setelah tadi ke sana kita mundur sedikit. Dalam Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 33, kita tidak usah baca, kita bisa melihat di situ, ya. Ayat 32 itu soal mengokal holi, tidak usah kita bahas. Tetapi ayat 29 sampai 30 dan ayat 33 itu bicara soal kematian. Siapa yang mati di sana? Ada Yosua yang mati. Siapa lagi? Eleazar. Siapa lagi? Nanti selanjutnya kaum-kaum tua itu mati. Kita lihat peristiwa-peristiwa setelah itu. Ya, sebelum Yosua mati, kita akan bisa melihat pasal 1 sampai 5 berbicara tentang apa? Perjalanan Yosua pasal 6 sampai 12 selanjutnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi kita melihat lagi, ya, sebelum Yosua mati. Jadi artinya ada peristiwa yang dekat sebelum Yosua mati. Yaitu di mana? Masih di pasal 24, tapi di ayat 15. Coba kita lihat Alkitab kita atau Alkitab. Nah, di situ ada percakapan dan itu ada penantangan, semacam penantangan dari Yosua kepada bangsa Israel. Ayat ini sebenarnya sangat terkenal. Jikalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh, maksudnya, ya, bisa pilihlah pada hari ini. Engkau mau beribadah kepada yang di sana, seberang sungai Efrat, Mesir, atau beribadah kepada dewa-dewi yang tanahnya kamu diami sekarang, berarti tanah orang Amori. Tetapi saya dan keluarga saya, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah, kepada Allah Israel. Lalu percakapan itu ayat 15 nanti sampai ayat 24 akan berbicara di ayat 16, ya, bangsa Israel itu ketika ditantang mengambil suatu keputusan, mengambil suatu resolusi, apa jawab mereka di ayat 16? Jauhlah dari kami, ya Badaumai. Ya, gak mungkin lah
jauhlah kami meninggalkan Tuhan Allah Israel. Kami mengingat, kami tahu Allah Israel adalah Allah yang membawa, membebaskan nenek moyang kita dan kita sekalian dari perbudakan Mesir, menyertai kita di padang gurun sampai ke tanah ini. Itu ayat 16. Lalu ayat 19, Yosua sepertinya merasa kurang bahagia, kurang greget mungkin. Lalu dia katakan, kamu nggak sanggup, gitu ya. Kira-kira kalau dalam bahasa Israel, kamu nggak sanggup loh, gitu. Karena Allah Israel itu adalah Allah yang pencemburu. Ketika engkau berbalik dari dia, maka dia akan berbalik daripadamu dan akan membinasakan engkau. Membinasakan dalam arti akan menghajar engkau supaya tujuannya bertobat. Lalu menarik, jawaban bangsa Israel ini adalah, enggaklah, hanya pada Tuhan saja, Tuhan Israel saja kami beribadah. Oke lah, ya, gitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah, Yosua berkata, oke lah, kamu sendiri menjadi saksi atas apa yang engkau putuskan hari ini. Maka dengan itu singkirkan semua Allah-Allah tanah Kanaan dan beribadahlah kepada Tuhan Allah. Maka terakhir, ketiga kali ayat 24, bangsa Israel mengatakan, ya kepada Tuhan Allah kami akan beribadah, firman-Nya akan kami dengarkan, gitu ya. Firman-Nya akan kami dengarkan. Tetapi setelah itu apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Kita melihat apakah memang firman Tuhan yang baik yang diturunkan kepada Musa lalu kepada Yosua itu dilakukan. Kita bisa sebutkan satu persatu di sini. Sebenarnya Allah memerintahkan Musa dan Yosua ketika masuk ke tanah Kanaan, maka musnahkan semua, tumpaskan semua. Begitu kalimatnya ya. Tidak ada yang bersisa. Tetapi apa yang dilakukan? Walaupun tadi mereka berjanji, iya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali yang tidak dilakukan. Efraim tidak menghalau, Zebulon, Asyer, Naftali, banyak sekali. Dan pada akhirnya demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyera. Inilah yang terjadi. Walaupun mereka berjanji mengambil sebuah keputusan akan beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi inilah yang terjadi. Maka sebenarnya pertanyaan yang besar bagi kita sekarang, para alumni FMI Pak Usu, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 tadi sudah kita baca. Bangkit sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan Allah, tidak beribadah kepada Tuhan Allah, malah menyembah Allah lain, yaitu Baal dan Asyera. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu dicatat dan sebenarnya agak berulang kali kan. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa sebuah bangsa yang besar yang dipimpin oleh satu generasi, katakan misalnya seperti Musa yang berkaliber, atau juga Yosua dan juga para tua-tua itu, mengapa sesudah itu generasi yang muncul sesudahnya adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan? Padahal ada kok keteladanan, masih ada transfer visi katanya. Kalau di kelompok kecil, kita mungkin masih kelompok. Ada keteladanan kok, bisa masih dilihat kok dari Musa atau dari Yosua. Tetapi kenapa generasi yang muncul kemudian adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan? Kenapa yang terjadi? Ini adalah satu pertanyaan besar. Apakah keteladanan yang telah berjuang habis-habisan dilakukan oleh Musa dan Yosua ini, kalau dalam bahasa Batak, eraso narlapatan, ya, kayak nggak berguna, perjuangan PKK kayak nggak berguna, kakaknya nggak tahu juga. Kenapa seolah-olah itu nggak punya efek gitu, nggak punya dampak, padahal kita sudah berjuang. Padahal generasi Musa, generasi Yosua dan para tua-tua, Eleazar dan sebagainya, sudah berjuang untuk menunjukkan bagaimana mereka mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Apa yang salah? Kalau semuanya berjalan dengan baik, diperjuangkan habis-habisan,
menguras keringat, tenaga, darah dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Atau dalam pelayanan kita juga kadang gitu. Mungkin saya bisa mengajak kita membayangkan ya, kita bisa melihat bukan dalam rangka menghakimi. Mari kita lihat angkatan-angkatan mana yang sepertinya bukan terhilang ya, saya tidak mengatakan terhilang. Angkatan-angkatan mana yang sepertinya tidak terlihat? Kemana mereka? Belum tentu kalau tidak di Medan, belum tentu mereka sesuatu yang negatif gitu ya. Bisa saja memang tidak berdomisili di Medan, tetapi mereka terus aktif dalam melayani Tuhan. Tetapi mari kita lihat dari angkatan demi angkatan. Kalau saya 2004, apakah ada 2005 mewakili di sini, 2006, 2007, 2008? Atau di atas generasi saya mungkin? Kemana semua gitu ya? Apa yang mereka lakukan? Ngapain sekarang? Bersama siapa gitu ya kalau lalu? Bersama siapa? Yang paling mengherankan ketika bicara soal ini di gereja, saya gelisah sekali ya. Jadi abang kakak sekalian, di gereja itu ada banyak tipe. Kita tidak bisa membayangkan hanya satu tipe saja jemaat. Memang ada tipe yang memang merindukan haus akan firman Tuhan, tetapi ada juga jemaat yang tidak mau lagi firman Tuhan yang serius, yang betul-betul Injil, nggak mau, yang mau aja lah. Jangan serius-serius sekali. Jadi ketika kita pernah bicara, kita baiknya militan gitu ya, militan dalam gereja. Lalu ada yang menanggapi seorang pelayan juga, bukan pendeta. Lalu katanya, oh militan itu kan definisinya bagi dia adalah orang-orang yang membosankan, yang apa-apa itu Tuhan gitu ya. Wow, itu adalah persepsi, pandangan, definisi yang menggelisahkan bagi saya pribadi atau bagi kita sekalian. Bagaimana mungkin orang yang melayani di gereja, yang bahkan setiap detik nafasnya pun dari Tuhan gratis tak bayar seperti di rumah sakit, berani mengatakan apa-apa Tuhan? Ya memang apa-apa Tuhan lah. Gitu ya. Berani mencemooh orang yang berjuang untuk Tuhan secara militan dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang membosankan. Apa-apa Tuhan? Ya memang apa-apa Tuhan. Tapi persepsi itu menunjukkan ada sesuatu yang salah. Kita harus berani mengatakan ada sesuatu yang salah. Kalau gitu, mari kita lihat di mana kira-kira kesalahan tadi. Generasi dari generasi. Sebenarnya ada 3 generasi. Nanti mungkin saya akan sebutkan. Generasi pertama ketika Musa bersama kawanannya keluar dari Mesir. Lalu generasi kedua sebenarnya ada di padang gurun, yang tua dan yang lahir di padang gurun dan membesar. Lalu generasi ketiga ada di tanah Kanaan, ya. Jadi yang dari Mesir sudah pada bermatian, sudah pada mati. Lalu generasi ketiga di tanah Kanaan itu adalah generasi yang mungkin dia lahir di padang gurun dan juga lahir di tanah Kanaan. Itu generasi ketiga. Yang pertama 4 faktor. Ya, faktor pertama mungkin yang menyebabkan ini adalah membuang sejarah. Siapa yang membuang sejarah? Kata Pak Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Apakah generasi ketiga tadi membuang sejarah nenek moyang mereka? Makanya nanti mungkin ada slide pandang ya, Mas, tadi. Oh, mungkin nanti ada slide pandang. Yang ada sejarah yang dibacakan. Mungkin untuk alumni yang di bawah saya angkatannya, atau mungkin mahasiswa, jangan terlalu cepat. Aduh, jangan bicara yang dulu. Ya, saya sudah melihat juga ada banyak generasi muda langsung, yang dulu, janganlah cerita dulu kami, dulu abang dulu begini gitu ya. Langsung anti, fobia terhadap dulu. Jangan dulu mengatakan, dulu baik. Ngerti ya? Karena setiap sejarah itu, kita percaya setiap sejarah itu selalu berbicara, tidak hanya sejarah, tetapi ada inti pengajaran yang disampaikan di sana. Ada inti pengajaran, dan ketika ini tidak dibicarakan, tidak diingatkan, dan ketika sejarah dibuang dan dilupakan, maka ajaran yang terangkum dalam sejarah itu pun tidak dibicarakan lagi. Misalnya nanti bagaimana founding fathers atau founding mothers kita
berjuang habis-habisan. Kalau di misalnya mahasiswa, mungkin kita masih mengingat bagaimana perjuangan mereka. Nanti di alumni gimana? Itu perlu diceritakan supaya sejarah itu bukan mengingat tanggal berapa, itu tidak keharusan sebenarnya. Tanggal berapa, tapi jangan kayak di mahasiswa, mana sih Yusuf? Jangan kayak di mahasiswa kemarin. Saya juga yang khotbah di hari ulang tahun MIPA mahasiswa ya. Bla 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 bla, datang ke Selayar Pandang, ke Kasihani. Gini-gini deh. Bukan sekarang yang ulang tahun deh. Bukan sekarang. Jadi dirayakan bulan 10 begitu ya. Capek semua, udah wow. Bukan bulan 10 loh deh. Kakak juga lupanya, tapi bukan kayaknya bulan 10, bukan bulan 10. Memang kita tidak harus mengingat tanggal, bulan dan tahun, tetapi inti hikmat yang bisa kita ambil dari sejarah itu tidak dilupakan. Karena kalau ini dilupakan, maka ini yang terjadi putusnya komunikasi intergenerasi. Generasi pertama tadi saya katakan keluar dari tanah Mesir. Generasi kedua lahir di padang gurun. Generasi ketiga kebanyakan lahir di tanah Kanaan. Kalau ini putus, kita bayangkan ya. Kalau pengajaran itu putus, kalau sejarah itu dibuang, ingat tadi yang terjadi. Ada banyak orang-orang Kanaan yang tidak diselesaikan atau tidak ditumpas dengan habis. Ingat ya, sembari mengingat itu, pengajaran tidak selesai, gak kelar. Lalu ada orang-orang Kanaan, kita tahu mereka punya agama, ya, menyembah Baal dan tadi Astoret ya. Tidak ada pengajaran yang benar, sejarah dilupakan, lalu ada agama-agama lain yang dibiarkan di situ. Maka apa yang terjadi? Maka mereka generasi ketiga ini kebanyakan diombang-ambingkan pengajaran yang berasal dari agama-agama tanah Kanaan. Itu yang pertama. Lalu di dunia alumni kita lihatlah, apakah ada, saya tidak bicara kita ini generasi yang bagaimana ya, kalaupun itu bukan kita, supaya jangan sampai terjadi ada generasi yang tidak mengenal Tuhan Allah. Lalu ketika mereka sebenarnya ketika bangsa Israel itu pun ya, bangsa yang tegar tengkuk itu, sebenarnya ketika mereka berusaha melupakan sejarah, ingat, kita pasti familiar dengan frasa, ingatlah aku Tuhan Allahmu yang mengeluarkan, yang membebaskan nenek moyang. Itu banyak sekali. Sebenarnya Allah kita bukan Allah yang narsis, yang ingin menunjukkan keakuannya sebenarnya, tetapi Allah ingin mengingatkan bangsa Israel itu supaya mereka tidak lupa akan sejarah itu. Don't forget about the history. Jangan lupakan sejarah bahwa akulah Tuhan Allah yang membebaskan engkau dari perbudakan tanah Mesir. Lalu kita di alumni, jangan juga kita melupakan, tentunya kita tidak melupakan dong, bagaimana intervensi Allah atas pelayanan. Kalau mahasiswa sekarang, kalau kata ketua PAK, istilah intervensi ini bang agak sensitif ini sama mahasiswa. Oke lah, mahasiswa sensitif kata intervensi alumni terhadap mahasiswa. Tetapi kita semua tak mungkin sensitif dengan intervensi Allah terhadap pelayanan kita. Kita pasti mengingat bagaimana Allah harus intervensi terhadap sejarah mahasiswa khusus. Ketika mahasiswa berada dalam kegelapan dan menuju kebinasaan, tak ada lagi cara yang lain kecuali Allah yang intervensi. Maka lahirlah pelayanan kita. Sejarahnya kita udah tahu. Tapi intinya adalah bagaimana supaya Allah tetap intervensi dalam sejarah. Ketika kita berusaha melupakan sejarah, ya, Allah berulang kali ingin mengintervensi. Supaya apa? Supaya kita kembali pada jalurnya, jalur pada tugas yang ditetapkan Allah dalam kekekalan. Yang kedua, menepis, sebenarnya menepis daya jual. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan pengaruh era digital, tapi nanti sudah ada seminar. Ya, mari kita buka KKR
dan abang di Yosua 18, pasal 18 ayat 3. Lalu sebagian mungkin bisa juga membuka Yosua 13 ayat 1. Nanti setelah Yosua 18 ayat 3 kita baca, nanti kita juga akan membaca Yosua 13 ayat 1 ya. Kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Kita mulai dari Yosua 18 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab itu ayat 1, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirman Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri masih amat banyak yang belum hidup. Kita lihat di sini, kehilangan atau nggak perlulah capek-capek, apalagi sekarang kan zaman instan ya, nggak perlulah capek-capek. Ngapain lagi capek-capek ya? Kalau perkembangan teknologi sudah semakin, karena kan prinsip perkembangan teknologi pasti untuk memudahkan, membuat semakin instan. Ya, maka generasi yang muncul sesudahnya adalah, tadi kita lihat ya, ini menarik sekali, dan ini bisa menjadi ayat pegangan kita bagi alumni. Kenapa? Yosua yang sudah tua tadi di pasal 13, ya, sudah tua dan lanjut umurnya, Tuhan masih meminta lagi, itu belum selesai loh kerjanya. Tapi aku udah tua Tuhan. Kita bayangkan begitu ya? Enggak, tugasmu belum selesai. Tapi aku udah tua, tugasmu belum selesai. Gitu ya. Masih harus disuruh kerja. Lalu pasal 18 tadi, sebenarnya dari sini sih kita sudah bisa melihat adanya indikasi kata bermalas-malasan. Kata bermalas-malasan. Jadi kejadiannya sebenarnya generasi kedua dan ketiga itu sudah ada indikasinya bermalas-malasan. Tugas dan perintah Allah tadi untuk memusnahkan orang-orang Kanaan. Kenapa harus dimusnahkan? Nanti saya akan jawab. Itu tidak dikerjakan. Bermalas-malasan. Makanya kalau Hakim-Hakim 1 ayat 28, saya akan bacakan ya. Hakim-Hakim 1 ayat 28. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Yahudi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ya. Setelah menjadi kuat dalam arti apa? Secara politis mereka kuat, sudah ditaklukkan. Ya, mereka yang memegang kendali secara politik. Pertama, yang kedua, kuat secara apa? Secara ekonomi sudah lebih mapan karena mereka sudah menguasai Tarsus. Lalu biasanya ketika seseorang berada dalam kenyamanan, pasti ada godaan, yaitu godaan kenyamanan. Alumni juga bukan tantangan, saya rasa. Godaan kita adalah godaan kenyamanan. Dulu waktu mahasiswa, saya juga mungkin tidak terlalu lebay juga menurut saya berkeringat lah. Tapi kita tahu bahwa perjuangan di mahasiswa itu adalah berbeda ketika perjuangan di alumni. Mari kita sama-sama mengingat bagaimana kita di mahasiswa dan juga di alumni. Karena apa? Sudah semakin nyaman. Sudah ada saldo, sudah ada tanah, sudah ada rumah, dan lain sebagainya. Ini mendatangkan godaan loh, abang kakak sekalian. Yes, itu berkat Tuhan. Tetapi kita tidak bisa terlena dengan berkat itu, terbuai dengan berkat itu, dan akhirnya kita nyaman di sini. Ada video di YouTube namanya Ute Hutagalung. Ini seorang pengusaha yang besar di Jakarta.
Ya, kalau kakak Jakarta pernah lihat Ariel Mall atau Arion yang ini bus begitu ya. Dalam suatu wawancara dia mengatakan, saya adalah generasi kedua. Generasi pertama yang mendirikan perusahaan ini adalah bapak saya. Saya punya prinsip di dalam bisnis. Generasi pertama itu adalah perintis, generasi kedua itu adalah pengembang, memang sukses sekarang, dia lah generasi kedua. Generasi ketiga penghancur perusahaan. Itu makanya anak saya sendiri, bos saya sendiri tidak saya perbolehkan ambil bagian dalam perusahaan. Bukan perusahaan sendiri. Itu prinsip dia. Abang kakak bisa cek nanti di UT Tagalog. Namanya orang Batak yang cukup berhasil di dalam dunia bisnis. Tapi menarik apa yang dia katakan, bahwa meskipun dia sudah punya banyak hal, ya, dia tidak membiarkan anaknya hidup dalam kenyamanan. Nggak dikasih, buka sendiri. Dan saya cek ya, betulan memang buruh dan anaknya itu cari usaha sendiri. Bahkan ada yang menjadi karyawan di perusahaan swasta. Lalu yang ketiga, apa yang memungkinkan? Nah ini, sebelum yang ketiga, Anda tidak sadar sedang menghidupkan Baal dan Asyur di masa hidup. Menarik ketika saya bersedia khotbah ini, ternyata ada efeknya, teman-teman. Efek Baal itu ada, yaitu kenyamanan tadi. Lalu kemalasan. Ya, setelah kita nyaman, kita cenderung menjadi malas. Kita menjadi kurang daya juangnya. Tidak seperti Musa. Kita mengingat Musa ya, bagaimana capeknya harus melapor kepada Firaun, harus membuktikan kepada bangsa Israel. Protes lagi gitu. Balik aja lah kami ke Mesir. Kau bawa kami ke bunuh diri di sana, kami bisa makan di sini, gimana dong? Perjuangan keras. Yosua juga begitu. Apalagi dia relatif lebih muda sebenarnya untuk memimpin senior-seniornya loh. Dan juga generasi di bawah. Maka generasi ketiga yang dimana tadi dikatakan Israel sudah kuat, secara politik sudah kuat, secara ekonomi sudah kuat, mereka nyaman. Harusnya ditumpaskan, enggak lah. Kalau kita tumpaskan orang Kanaan ini berarti kita yang kerja dong. Enggak usah lah, enggak usah kita tumpas. Kita biarkan aja mereka menjadi budak, menjadi roni. Kerjakan sana itu, aneh. Akhirnya menjadi malas. Itu efek dari Baal. Nanti Baal juga kita akan singgung. Yang ketiga, yang selanjutnya, ini kok mati ya? Bisa next slide. Ya, menafikan makna kehidupan. Ini masih efek dari Baal, ya, Baal efek, gitu ya. Ada efeknya ternyata. Walaupun cerita tentang Baal ini 2000-3000 tahun yang lalu, jangan-jangan kita sedang menghidupkan dewa Baal sekarang atau di tempat ini. Ciri-ciri Baal itu, kenapa Baal itu disembah? Gampang, karena dewa Baal itu adalah dewa kesuburan. Kita harus membayangkan dunia di mana pertanian dan perkebunan itu menjadi utama, bukan seperti sekarang. Ya, era instan, era GoFood, GrabFood, bukan. Kita harus membayangkan satu-satunya yang diharapkan yang paling utama adalah pertanian dan perkebunan. Jadi kalau persepsinya adalah supaya punya pertanian atau panennya berlimpah ruah, datanglah, please come to Baal, datang ke Baal. Tetapi jangan salah, ya, mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk menyembah dewa Baal dan istrinya tadi, si Toret itu, ada ritual-ritual yang sangat tidak bermoral. Pertama itu adalah penyembahan bayi. Anak bayi kita potong, yuk, ayo potong. Persembahkanlah itu kepada Baal. Supaya apa? Supaya pertanian berhasil. Ada juga kok sekarang kita dengar kalau mau sukses dia harus mengorbankan orang, harus dipotong kita siapa. Makanya diculik dulu anak orang, baru kita potong. Lalu ritual yang paling tidak bermoral itu adalah prostitusi. Jadi mereka tidak menganggap itu prostitusi, enggak. Please come, datang ke sini, mari kita beribadah.
Dewa Baal bagaimana? Oh enak, nggak capek kayak gini dengan khotbah, lu pusing mendengar lagi, mikir lagi. Nggak capek. Caranya gimana? Oh enak aja. Sex party. Istilah sekarang kita katakan sex party. Jadi orang-orang datang, berkumpul, bebas. Pilih mana? Ayo lakukan. Ritual seks bebas. Setelah yang satu pindah ke sana. Dan yang paling mengerikan adalah tidak hanya saya umur 35 misalnya, dan 35 enggak. Yang paling mengerikan itu anak dengan orang tua dengan anak. Itu begitu mengerikan sekali. Itulah ritualnya enak sekali. Ngapain mendengarkan firman Tuhan jaga kesucian dan jaga kesucian? Ini kalau dapat enak, lalu pertanyaanmu panennya akan berapa? Itu menjadi godaan. Makanya kalau kita, abang kakak saya mungkin hanya sharing aja ya. Saya merasa kurang ini juga untuk berkata kepada abang kakak sekalian yang lebih punya pemahaman itu dari saya. Itu mengapa saya ingat waktu tahun 2012 kita pernah mengadakan Natal dan seminar, dan tema itu saya ingat sekali adalah tak cukupkah Kristus bagimu. Di lagu kita ada ya istilah itu ya. Ada nggak lagunya? Christ is enough ya. Nanti dinyanyikan. Pertanyaan itu sayangnya acara itu tidak ada jawaban. Padahal sudah ditanya, tapi tidak dijawab. Kira-kira bang kakak, ketika ada pertanyaan tak cukupkah Kristus bagimu, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira jawabannya apa? Tak cukupkah Kristus bagimu, alumni MIPA? Kalau sudah cukup, kenapa cari Baal? Gitu ya? Jawabannya bukan cukup, lebih dari cukup. Itu harusnya saya tidak dijawab. Kristus lebih dari cukup. Kenapa kita kehilangan makna kehidupan? Karena kita mencari makna hidup kepada yang bukan sumber kehidupan, kepada yang bukan menjadi makna kehidupan. Kita percaya orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, yang membuat hidup kita ini bermakna adalah titik di mana kita mengenal Kristus. Wah, kita melihat kembali ya, semua kembali. Wah, ini ternyata ini hidup yang benar. Kita mulai mengalami inilah makna hidup. Kita mulai mencari dan mengembangkan itu terus. Tetapi mengikut Kristus, kita tahu tidak berbicara soal Baal, tidak berbicara soal kenyamanan, keamanan, dan yang lainnya. Saya pernah beberapa menemukan orang ya, nggak tahu ya, ini saya mungkin bisa diskusi ya. Saya nggak tahu apakah misalnya untuk mengatakan saya bertanya gini, saya singgung Bonar misalnya, ketua PA. Siapa yang mengenal Bonar? Beberapa dari kita akan mengatakan saya kenal Bonar. Tetapi ketika pertanyaan itu dilemparkan kepada orang tua dari saudara kita Bonar, apakah ya pengenalan kita terhadap Bonar itu sama dengan pengenalan orang tua terhadap? Tidak mungkin sama. Maka itu juga yang menjadi persoalan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pelayanan, apalagi di gereja kami. Merasa paham tapi tidak paham. Saya juga berpikir kadang, mana ya amang pendeta Sintua ini yang nggak paham, atau aku yang nggak paham, atau dia merasa paham tapi tidak paham, atau aku yang tidak paham tapi pura-pura paham. Ini penting sekali. Kalau kita tidak memahami dengan benar, dengan dalam, maka kita kehilangan makna kehidupan yang harusnya berpusat pada Kristus. Saya dengar komentar orang, kenapa sekarang alumni ini lomba-lomba kepada pencapaian kena etos kerja. Lalu saya tanya, emangnya itu salah? Kalau alumni berjuang dalam etos kerja, mencapai misalnya
jabatan yang terbaik, atau profesi yang terbaik, atau tingkatan yang terbaik. Apakah itu salah? Tetapi sebelum kita menjawab itu juga, apakah memang semuanya itu kita lakukan because of Christ, karena Kristus? Saya ingin kaya karena apa sih ya? Untuk menyelamatkan anak-anak saya, supaya mereka menjadi generasi ketiga yang kehilangan daya jual. Atau saya ingin kaya karena banyak sekali kurang dana pelayanan ini, ya. Penginjilan di mana-mana, banyak sekali misionaris yang ada, tapi sepertinya kurang dana. Apakah dalam rangka itu atau dalam rangka mengamankan aku, keluargaku, keturunanku? Aduh, dengan segala hormat ya, abang kakak, saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya Kristus lebih dari cukup, kenapa kita tidak percaya bahwa Kristus akan mencukupkan kehidupan kita? Lalu kenapa dalam doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya? Kok nggak berlebihan aja lah, berlimpah-limpah begitu ya? Ini sebenarnya topik yang besar juga. Bagaimana spirit atau spiritualitas kecukupan? Kapan sih atau mana batasnya itu sudah cukup, alumni atau mahasiswa yang ada di sini? Sudah cukup. Mana batasnya? Jangan-jangan pencapaian yang ingin kita cari dan kita dapatkan itu adalah karena kita sudah lari dari Kristus. Tidak lagi berpusat kepada Kristus yang memberi makna kehidupan kepada kita. Jangan-jangan, saya berharap tidak. Apa yang kita lakukan itu? Semua harusnya berpusat kepada Kristus. Kita sudah tahu itu. Seperti komentar tadi, apa-apa Tuhan, apa? Ya memang apa-apa Tuhan kok. Lalu profesi kita, bagaimana kaitannya dengan Kristus, gitu ya? Di mana kepentingan Kristus dalam profesi itu? Saya tidak minta kita keluar dari kita semua, enggak lah. Tuhan ingin tempatkan anak Tuhan di politik kok, di pemerintahan, saya aminkan itu. Di bidang medis, dokter, perawat, saya aminkan. Tetapi bagaimana ya? Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana supaya kita tidak terlalu melangkah menjauh, dan akhirnya kita kehilangan makna, dan akhirnya kita bertumbuh ke dalam kesalahan yang kita tidak sadar kalau itu salah. Jadi beda ya. Kalau mahasiswa, saya rasa kita katakan itu salah, oke. Itu salah Bang, betul, seperti firman Tuhan katakan. Tapi kalau untuk tingkatan alumni, saya harus katakan, awas, abang kakak, saudara-saudari sekalian, jangan-jangan kita sudah jalan dalam kesalahan, tapi kita tidak merasa salah. Itu yang paling benar. Karena sulit untuk menarik kita, karena kita tidak merasa ada yang salah, gitu ya. Fokus kita apa? Kalau tidak untuk profesi, ya mungkin fokus kita cari-cari kesalahan orang. Ada juga begitu persekutuan. Di gereja apalagi, korina, umenina. Fokusnya bukan berkorban menyembah Tuhan, tetapi fokusnya adalah pertukaran gosip. Siapa yang mau kita gosip? Siapa yang mau kita ceritakan kejelekannya? Oh ini dong, sama ini dong. Ini tong biar ini, biar anjingnya pun menggong tiap malam sampai anjingnya juga salah. Semua kita cari kesalahan. Iya, mulai dari semua gitu. Anjingnya juga menjadi salah. Jangan-jangan persekutuan ini adalah persekutuan yang mencari-cari kesalahan orang. Siapa yang jatuh yuk? Ayo kita bicarakan. Kan bukan begitu ya, abang kakak sekalian. Nggak seperti itu. Lukas 22 ayat 32. Aku mendoakanmu Petrus, pada saat itu Yesus berkata Petrus, supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika engkau sudah membenahi dirimu, sudah bangkit, tolonglah saudara. Jadi kalau kita melihat ada teman kita, KTB kita, yang kelihatan tanda kutip menjauh, bukan dalam rangka memaki, yang memang begitu, menjadi ada topik untuk menjatuhkan orang. Tetapi perasaan kita harus kenapa begitu ya? Dia dulu koordinator loh. Kita sudah tahu ada koordinator entah dari UP mana bisa berubah agama.
Tapi ketika kita mendengar itu atau membicarakan itu, sikap hati kita harusnya, kenapa begini kami Tuhan? Harusnya begitu loh. Kenapa begini? Apa yang terjadi dengan kami Tuhan? Bukankah dia dulu membicarakan penginjilan baptis? Mengapa berbalik? Tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi kepada Allah lain. Bukan dalam rangka manapun. Atau fokus kita, apalagi? Saya tidak tahu, ada banyak hal ya. Lanjut. Nah ini pertanyaan, apakah kita dungu di abad yang maju? Saya tadi sudah menjelaskan. Kenapa? Pertanyaan besar kan tadi itu ya, abang kakak sekalian. Kenapa ya? Musa sudah menunjukkan keteladanan kok. Yosua juga sudah berjuang kok. Di masa tuanya juga Tuhan minta dia harus kerja lagi, mengingatkan bangsa Israel untuk mentuntaskan pekerjaan itu juga. Tapi kenapa? Gitu ya? Kenapa keteladanan itu kayaknya tidak cukup? Kenapa generasi kedua seperti Joshua masih aman ketika dia mengikuti Musa? Kita udah tahu tadi profilnya, dia mengikuti Musa. Ya, dia menemani Musa, dia menyaksikan keteladanan Musa. Yang lebih dari cukup sebenarnya, bang kakak sekalian adalah ini pengalaman perjumpaan dengan Allah ketika Musa dan Yosua naik ke gunung di mana kemudian Allah berdiam saat itu dan Allah mengajari Musa untuk menentukan banyak hal. Yosua pun punya pengalaman perjumpaan dengan Allah. Maka ya, selain dari keteladanan, yang lebih dari cukup itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah. Mungkin PKK kita atau mungkin nenek moyang atau founding fathers kita kurang, karena memang dia punya kelemahan, kan gitu ya. Setiap bahkan saya sendiri, misalnya bagi ini misalnya ini adalah kakak dari kakak saya misalnya, saya sendiri pun merasa saya bukanlah orang yang sempurna begitu. Karena itulah keteladanan itu tak mungkin cukup, dan yang cukup adalah yang harus kita pastikan kepada kakak adik kita atau kepada adik-adiknya lagi, adik-adiknya lagi adalah apakah mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan setiap pengalaman perjumpaan itu harusnya menghasilkan spirit yang besar dan kuat. Saya tidak mengatakan hasil ya. Kalau kita orientasi hasil, kita ingat Nuh, dia capek juga mengusahakan, ayolah kan ada, ayolah Tuhan ini sedang marah pada kita. Berapa orang yang berhasil dia bawa? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Seperti KKRGRI ini, Stephen Tong. Berapa orang? Makanya menurut saya bukan orientasinya hasil, tetapi setiap pengalaman perjumpaan Nuh dengan Allah, Abraham dengan Allah, hasil yang pertama itu yang bisa kita adalah spirit yang besar, membakar terus. Seperti bensin ya, bahan bakar terus, besar dan kuat. Spirit yang dihasilkannya begitu besar dan kuat. Itulah yang dialami oleh Yosua, yang mungkin tidak dialami oleh generasi ketiga ketika mereka tidak lagi punya pengalaman perjumpaan dengan Allah. Generasi ketiga. Jadi turun-turun ya hanya ya cerita-cerita aja, dan itu pun kita tahu ya, tidak semua cerita itu mereka dengar karena sejarah sudah dibuat. Daya juang juga sudah ada. Maulah capek, kita sudah mapan, kita suruh orang saja. Lalu yang menarik juga, abang dan kakak sekalian, dan yang menurut saya sesuai dengan sasaran yang disampaikan kepada saya, mengucap syukur kepada Tuhan itu sebenarnya kita bersyukur karena Allah panjang sabar dan toleran. Untuk orang-orang Kanaan tadi yang sedemikian bejat tadi, Tuhan sudah kasih mereka kurang lebih 400 tahun sebenarnya sebelum Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sudah ada pewartaan supaya mereka bertobat, dan kurang lebih bisa dicatat 400 tahun. Tapi tidak juga
menghasilkan buah pertobatan, maka waktunya sudah habis. Bukan khotbah saya, waktunya sudah habis, maka mereka harus dimusnahkan. Enggak, saya mau 2 jam aja biar orang-orang. Soalnya ya itulah ya. Itu yang kita rayakan ketika katanya mensyukuri bagaimana Allah menyertai pelayanan kami Pak ini, alumni tahun lalu. Kita berani mengatakan apakah alumni MIPA sudah mengerjakan apa tahun lalu? Saya yakin kita pasti merasa kurang, betul enggak? Betul enggak atau sudah lebih ya? Atau saya yang salah? Kita pasti sepakat bahwa di tahun lalu kita masih terlalu malas, masih terlalu sedikit yang kita lakukan, abang kakak. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan, tetapi kita terlalu malas dan terlalu mungkin banyak alasan. I don't know. Kita masih dalam perdebatan, ya, dalam rangka kami ada istilah berebut kue, gitu ya. Ada begitu banyak kue, ada begitu banyak yang mau dituai sebenarnya. Tapi kita capek-capek berebut kue di Medan ini. Kalau kita mengingat, ini masih 14 tahun ya, tetapi nggak bisa juga kita katakan masih 14 tahun. 14 tahun pun adalah waktu yang cukup panjang di mana Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Semakin hilang suaranya. Iya, perayaan ini setiap ulang tahun, kalau nggak salah di mahasiswa juga saya katakan, setiap ada perayaan ulang tahun kita bukan dalam rangka merayakan memuji-muji founding fathers, founding mothers, kakak abang kita yang membuka pelayanan ini. Setuju nggak ya? Maaf ya, abang kakak. Tetapi yang kita rayakan adalah bagaimana Allah di dalam Kristus bekerja selama 14 tahun ini. Itu yang harus kita rayakan. Allah yang begitu panjang sabar di saat kita bermalas-malasan. Allah yang begitu toleran ketika kita tidak setia, itu yang kita syukuri. Tetapi bukan kita manfaatkan, loh. Beda ya. Kita tahu Allah panjang sabar lalu kita manfaatkan, itu dua hal yang berbeda. Tetapi kita mensyukuri itu. Dan kita mensyukuri resolusinya apa gitu ya. Resolusinya apa? Kita langsung masuk resolusi. Kita lihat dulu video ini. Saya yakin kita udah pernah lihat ini, tapi saya ingin mengingatkan kita. Small village in India. And in this village, there was this
marilah kita membandingkan dengan anugerah keselamatan yang sudah kita terima masing-masing. Kita percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang punya pengalaman perjumpaan dengan Allah yang kemungkinan besar di mahasiswa. Lalu apa yang menjadi resolusi kita, menjadi keputusan kita adalah, menurut saya adalah no turning back. No turning back. Ketika bicara soal no turning back, bukan semata-mata aku gak beda agama kok, aku tetap aktif kok, aku juga melayani di gereja kok, ya. Tapi yang saya maksudkan adalah no turning back adalah bagaimana spirit. Mari kita ingat, spirit kita pertama kali berjumpa dengan Allah melalui Kristus, di mana kita menerima Injil. Ada suatu hasrat semangat yang menggebu membara, saudara. Seperti kasih antara suami dan istri. Justru karena kasih yang besar ingin melakukan banyak hal. Justru karena kasih yang besar ingin melakukan lagi dan lagi. Justru dengan kasih yang besar kita tahu, oh ini masih kurang antara suami dan istri. Dan kita juga dengan Allah. Kita tahu saya masih kurang Tuhan. Di tahun lalu ini Pak masih kurang. Resolusi di tahun ini, no turning back. Kembalilah kepada spirit di Allah. Kembalilah dengan semangat perjumpaan dengan Allah itu. Seperti Paulus yang menggebu-gebu ingin berjumpa dengan real, mata dengan mata, muka dengan muka, melakukan apapun untuk Kristus, untuk Injil. Apapun. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Dan saya minta pemusik coba iringi lagu yang tadi diputarkan. I have decided to follow Jesus. Turning back. Kita akan bersama-sama bernyanyi dengan setengah suara. Dan mari abang kakak, saudara-saudari sekalian, kita mengingat bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus. Gimana sih waktu itu semangat kita? Apa sih saat itu yang kita tuliskan ingin kita lakukan seumur hidup kita? Mari kita bernyanyi dan sambil bernyanyi setengah suara. Kita bersatu dalam terpuji Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus yang memberikan kesempatan yang berharga ini kepada kami alumni FMIPA KMK USU yang sangat Engkau kasihi. Engkau sudah menunjukkan betapa besar dan panjang sabarnya Tuhan kepada kami.
Dan Engkau sudah menunjukkan begitu besar anugerah dan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan kini melalui kesempatan hari ulang tahun ini ya Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana kami mengingat perjumpaan kami dengan Engkau. Bagaimana kami mengingat spirit yang begitu kuat mengalir dalam kehidupan kami. Kami ingin merespons kasih yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami. Maka melalui ibadah ini ya Tuhan, anugerahilah kami semangat itu kembali. Berikan kami semangat yang semula untuk melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah dengan kasih kami yang besar juga ya Tuhan, kami semakin menghasilkan buah dari Injil yang sudah kami dengar, yang sudah kami saksikan, dan kini pada gilirannya akan dan sedang kami bagikan bagi banyak orang. Kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Bahkan pada saat ini ketika kami diingatkan untuk firman-Mu, biarlah kiranya Engkau menanamkan di dalam hati kami sekalian yang menjadi resolusi kami ya Tuhan. Ketika kami sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka tidak ada jalan bagi kami untuk kembali pada masa lalu kami, pada dunia kami yang lalu, di mana kami bermalas-malasan, di mana kami kehilangan makna kehidupan, di mana kami melupakan sejarah dan pengajaran yang penting daripada abang dan kakak senior kami. Ajarilah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki kelemah lembutan untuk belajar banyak hal, yang mau ditegur, yang mau dievaluasi, yang mau terus membenahi diri kami ya Tuhan di dalam masa kehidupan kami. Ingatkan kami selalu, baik di dalam kehidupan kami, baik bagi alumni yang sudah berkeluarga, yang bekerja, yang bergumul untuk mencari pekerjaan, dan semuanya ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami Engkau tumbuhkan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bermanja-manja atas kasih dan anugerah yang begitu besar kepada kami, tetapi jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mandiri, yang dewasa, yang di dalam kasih kami yang begitu besar kepadamu mengerjakan banyak hal, memberitakan Injil melalui seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang Engkau minta, biarlah kami berikan. Biarlah seluruh kehidupan kami dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.